Perkenalkan, nama saya Muhammad Januri, NPM 2306111002 dari Prodi Akuntansi kelas 2B. Saya di sini akan mempresentasikan manual report PT FKS Food Sejahtera. Sebelum kita menganalisis penjualan sama anak-anak PT FKS Food Sejahtera, sejarahnya tahun 1953 Kang Tongpo mendirikan usaha mie telur dengan nama Pabrik Mie Asia yang dikenal sebagai produsen mie telur cap ayam 2 telur. Tahun 1959 Tan Piasoe mendirikan perusahaan Bihun Cap Cangak Ular di Sukoharjo, Jawa Tengah. 1980 Priyo Hadi Sutanto selaku penerus Tan Piasio melakukan proses modernisasi produksi. Tahun 1990 usaha tersebut berkembang dari PT Asia Inti Selera didirikan. Tahun 1992 Priyo Hadi Sutanto mendirikan Persero di Sragen, Jawa Tengah. Produksi utamanya adalah bihun kering dan mie kering. Tahun 2000, Grup Persero membangun pabrik makanan terpadu seluas 25 hektar di Sragen, Jawa Tengah untuk penyatuan seluruh fasilitas produksi Persero sekaligus persiapan untuk pertumbuhan usaha di masa mendatang. Tahun 2001, proses produksi dilakukan pabrik baru yang berlokasi Sragen. Unit produksi mie instan pun berdiri sejak saat itu dengan pelaksanaan proses produksi dan pemasarannya dilakukan di awal 2002. Tahun 2002, Persero meraih sertifikat ISO 9001/2000. Persero mengeluarkan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dengan nilai nominal 200 per saham dan mengeluarkan obligasi konversi sebesar 60 miliar. Tahun 2010 melakukan akuisisi terhadap PMI yang bergerak di bidang snack, biskuit, dan makanan manis, memperoleh penghargaan sebagai emiten industri barang konsumsi terbaik dari ajang Bisnis Indonesia Award 2008 dan masuk ke dalam indeks Kompas 100 pada Agustus tahun 2008. PT FKS Food Sejahtera ini memproduksi taro sama makanan ringan seperti bihun kering sama mie kering. Visi misi PT FKS Food Sejahtera ini, visinya menjembatani potensi menuju kesuksesan. Misinya, kami mengembangkan dan mengatur kombinasi terpercaya dari orang-orang, infrastruktur, dan proses di seluruh rantai nilai atas nama mitra dan pelanggan. FKSW ini sangat mementingkan integritas, peduli, dan komitmen. Bisnisnya yaitu PT 3 Pilar Sejahtera Food menjalankan kegiatan usaha dengan maksud dan tujuan melakukan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, perkebunan, pertanian, ketenagalistrikan, dan jasa. Sampai dengan tahun 2016, Persero telah menyelenggarakan kegiatan usaha pada bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagalistrikan. Kegiatan usaha tersebut dijalankan melalui divisi makanan atau TPS Food. TPS Food, divisi makanan, memproduksi makanan dasar dan makanan konsumsi. Makanan dasar merupakan jenis produk yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Biasanya banyak digunakan oleh ibu rumah tangga, serta pedagang yang menggunakannya sebagai bahan masakan yang akan mereka sajikan kepada konsumen akhir. Makanan konsumsi adalah produk makanan yang dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen akhir. Produk-produk makanan yang diproduksi TPSP telah memenuhi persyaratan mutu dan memperoleh sertifikat standar nasional Indonesia (SNI). Struktur kepemilikan sahamnya yang terbesarnya itu dimiliki oleh PT Pangan Sejahtera Investama sebesar 57,84%. Terus yang kedua yaitu masyarakat kurang dari 5% sebesar 26,68%. Yang terakhir dipegang oleh PT Astra Askara Sentosa sebesar 15,48%. Jadi totalnya itu 100% saham PT FKS Food Sejahtera dipegang sama 3
2 perusahaan sama 1 masyarakat. Ini tuh pada tanggal 31 Mei 2023. Struktur grup perusahaan FKS Food Sejahtera. Yang pertama yaitu PT 3 Pilar Sejahtera. Yang kedua yaitu PT Polimaditra Indonesia. Yang ketiga PT Bataraja Bisco Paloma. Yang keempat PT Putra Power Nusantara. Yang kelima PT Subput Panganjaya. Yang keenam PT Putra Taro Paloma. Yang terakhir yaitu PT Surya Cakra Sejahtera. Saya mengambil data anak perusahaan Saya mengambil 3 data anak perusahaan. Yang ke satu yaitu PT 3 Pilar Sejahtera, yang kedua PT Putra Taro Paloma, yang terakhir PT Surya Cakra Sejahtera. Saya mengambil data yang penjualannya yang terbesar, sedang, sama yang terkecil. Data yang paling terbesar diperoleh oleh PT 3 Pilar Sejahtera. Pada tahun 2018, PT 3 Pilar Sejahtera menjual sebesar 681.811 juta. Di tahun 2019 menjual 621.053 juta. Di tahun ini PT 3 Pilar Sejahtera mendapat penurunan sebesar 20%. Lalu di tahun 2020 mendapatkan 742 juta penjualan. Tahun 2021 mendapat penjualan 785.829 sehingga mendapatkan kenaikan penjualan. Tahun 2022 penjualannya menaik hingga 865.650. Jadi PT 3 Pilar Sejahtera ini tiap tahunnya mendapat keuntungan sebesar 50% dari penjualan tiap tahunnya. Lalu PT Putra Taro Paloma. Tahun 2018 data penjualannya 636.292. Tahun 19 menjual 664.105 sehingga mendapatkan kenaikan. Tahun 2020 data penjualannya 720 juta. Tahun 2021 mendapatkan penjualan 725 juta. Di tahun 2022 sebesar 753 juta penjualan, sehingga tiap tahunnya mendapatkan 30% kenaikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu PT Surya Cakra Sejahtera. PT Surya Cakra Sejahtera tahun 2018 menjual 109.628 juta. Tahun 2019 menjual 122.583 sehingga mendapatkan kenaikan. Tahun 2020
menjual 118.699 juta, sehingga mendapatkan penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 menjual 167.424 juta. Tahun 2022 menjual 170.98 juta. PT Surya Cakra Sejahtera tiap tahunnya mendapatkan kenaikan 10% dikarenakan penjualannya tidak stabil. Yang terakhir, data penjualan PT FKS Food Sejahtera pada tahun 2018 mendapatkan Rp1.583.265. Tahun 2019 mendapatkan Rp1.510.427, sehingga tahun 2018 ke tahun 2019 mendapat penurunan sebesar 70.000 kurang lebih. Tahun 2020 mendapatkan Rp1.293.331, mendapat penurunan lagi sehingga sebesar Rp310.000. Tahun 2021 Rp1.520.760, sehingga mendapat kenaikan sebesar Rp210.000. Tahun 2022 mendapatkan Rp1.843.760, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp323.000. Sekian presentasi dari saya tentang data penjualan sama data penjualan anak perusahaan PT FKS Food Sejahtera. Nah, di sini PT FKS Food Sejahtera menjual beberapa makanan ringan seperti taro, mie kremes, sosis, sama bihun kering. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.